Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada hari ini tertulis pada Mazmur 37 ayat 7 yang berbunyi, "Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya." Dalam bahasa Batak, "Pasombuma Jahobah, ala ibana paimama. Sai unang marolo broham mida jolma namar dohar dalana. Mida bawa siulahon gete-gete." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat firman Tuhan di pagi hari ini, bahwa dikatakan di situ berdiam diri di dalam Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, berdiam diri bukan berarti kita harus tidak melakukan apa-apa. Berdiam diri di hadapan Tuhan berarti mempasrahkan diri kita di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja dari dalam diri kita. Jangan kita mengandalkan kekuatan dan tenaga kita. Sebab kalau kita mengatakan berdiam diri, kita membiarkan segala sesuatu terjadi. Kita memasrahkan itu kepada Tuhan. Dan kita meminta kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga Tuhan menguatkan kita untuk melalui penderitaan, pencobaan yang kita alami di dalam kehidupan ini. Kalau kita kembali melihat Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ada orang yang hidupnya jarang beribadah, jarang sekali mengikuti persekutuan, jarang sekali memberikan dirinya atau mengikuti peribadahan setiap hari Minggu, perkumpulan, persekutuan, dan yang lain-lain. Lantas, kalau begitu kehidupannya, mengapa hidupnya lebih baik dari kehidupan saya? Mengapa Tuhan tidak segera menegur dia? Mengapa Tuhan membiarkan dia hidup enak, hidup nyaman dan tentram, sedangkan saya yang rajin beribadah, saya yang rajin berdoa, saya yang rajin mengikuti kebaktian, peribadahan, mengapa hidup saya menderita? Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan hanya menunggu orang-orang yang meninggalkan Tuhan, supaya dia meninggalkan kejahatannya. Bukan berarti dia akan melakukan kejahatan itu selama ia hidup. Tuhan tidak akan menegur dia. Tuhan akan menegur dia tepat pada waktunya. Namun mengapa Tuhan membiarkan dia? Tuhan mau menunggu kapan ia berbalik meninggalkan apa yang ia kerjakan. Banyak sekali orang merasa bangga dengan kejahatan yang mereka lakukan. Ada orang yang suka mengatakan hal-hal yang negatif, yang buruk kepada orang lain terhadap sesamanya. Dia merasa kalau dia tidak melakukan itu, ada yang kurang di hatinya. Tapi ketika dia memburuk-burukkan orang lain, ketika dia merendahkan orang lain di hadapan yang lainnya, dia merasa puas terhadap itu. Saudara, jangan iri terhadap orang-orang yang demikian. Tuhan mau menunggu kapan ia mau berbalik kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ternyata jangan iri pada kebahagiaan yang orang lain nikmati. Sebab cara Tuhan membuat saudara itu berbeda dengan cara saya. Oleh sebab itu, apa yang ada padamu kerjakanlah dengan sebaik mungkin. Ketika kau mengerjakan dengan sebaik mungkin, berdoalah kepada Tuhan, sehingga Tuhan yang akan mengerjakan pekerjaannya, selebihnya engkau mengerjakan pekerjaan. Ketika saudara sudah menyerahkan semua pergumulan kehidupanmu, ketika saudara sudah menyerahkan segala problema kehidupanmu, baik itu dari kesehatan, rezeki, baik itu dari keturunan maupun berkat-berkat yang lain, Tuhan telah menyediakan yang terbaik bagimu. Jangan ingini kebahagiaan orang lain. Tuhan mempersiapkan kebahagiaanmu dengan sendirinya. Bagaimana engkau meraih kebahagiaan itu? Oleh sebab itu, berdiam diri di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, berdoalah kepada Tuhan. Senantiasalah melakukan hal yang baik di mata Tuhan. Sebab ketika saudara melakukan hal yang baik di mata Tuhan, engkau telah mengerjakan pekerjaan, maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Oleh sebab itu, orang jahat, orang fasik, orang yang hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan, sekalipun kehidupannya indah, sekalipun kehidupannya itu bahagia, tapi percayalah, ternyata kalau kita menelisik jauh ke dalam hatinya itu penuh dengan kekosongan, hatinya itu hampa. Dia hanya pintar menyembunyikan apa yang ia rasakan.
Namun sebenarnya ketika ia jauh dari Tuhan, ia merasakan kekosongan, ia merasa hampa, ia merasa tidak berarti di dalam hidupnya. Tapi ketika saudara bergumul, berjuang bersama dengan Tuhan, engkau akan menemukan damai sejahtera ketika engkau telah memperjuangkan perkara di dalam kehidupanmu. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Mintalah kekuatan yang daripada Tuhan, sebab ia yang akan menyempurnakan apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan di dalam kehidupan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.